Halo, sudah terlihat belum slide-nya, Dek? Sudah, Dokter. Ya. Sudah ya, oke. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ini di kuliah saya yang keberapa nih? Ketiga kayaknya ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang, kayaknya kita hari ini nggak perlu kuliah ya. Karena tadi pagi kalian sudah tutorial tentang metabolic syndrome ya. Sudah kalian bahas dari A sampai Z. Jadi, nanti kuliah hari ini nanti kita sifatnya suplementasi ya. Suplementasi apa yang sudah kalian tahu ya. Ini nanti sifatnya adalah tambahan, adjustment ya, dan pelengkap ya. Oke. Ya, oke. Kita mulai dari metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu pasti kalian sudah tahu semua ya. Hari ini kalian sudah hatam tentang metabolic syndrome ya. Intinya dari awalnya dulu metabolic syndrome itu adalah cluster. Jadi satu kumpulan dari suatu penyakit yang pada akhirnya akan leading pada suatu komplikasi kardiovaskuler yang bisa fatal ya. Nah, dari resiko-resiko tersebut ya, dari resiko tersebut itu diresum menjadi beberapa penyakit ya. Yang pertama adalah diabetes ya. Diabetes itu, atau jangankan belum diabetes ya, dia juga mulai dari peningkatan fasting plasma glukos saja ya. Ya, jadi bisa diabetes atau sudah ada peningkatan fasting plasma glukos plus ya. Jadi ini ditambah dengan adanya abdominal obesity, high blood pressure ya, tekanan darah tinggi, dan juga ada masalah ketidakseimbangan metabolisme kolesterol. Nah, ini kenapa penyakit ini sangat penting sih ya. Ya, kenapa sampai saat ini penyakit ini ngetren sekali ya. Nah, global size dari metabolic syndrome problem ya, ternyata 20-25% ya dari populasi dunia ternyata punya metabolic syndrome loh ya. Dan ini sekarang semakin muda umurnya ya. Semakin muda karena apa? Karena memang nanti pola makannya sudah berubah ya, tidak sama dengan mungkin zaman saya dulu masih seusia kalian gitu. Itu makanan yang ada di sekitar kita itu tidak sama dengan yang saat ini kalian hadapi. Gitu ya. Nah, karena ada peningkatan 20-25% metabolic syndrome ini pada orang-orang dewasa, ternyata orang-orang dewasa ini yang mempunyai metabolic syndrome itu, jadi seperempatnya itu 2 kali lebih beresiko kematiannya. Oh ya, jadi dia meningkat 100% ya probabilitasnya. Bahkan ini kalau untuk heart attacks ya, heart attacks itu dia resikonya meningkat sampai 3 kali lipat. Ya. Dan atau bahkan sampai stroke. Ya, jadi kalian lihat di sini ini adalah cardiovascular event ya. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan kuliah saya kemarin, yaitu komplikasi makrovaskuler dari diabetes mellitus ya. Mirip ya, tetapi di sini bahkan belum sampai diabetes ya. Karena apa? Karena orang-orang dengan metabolic syndrome ini 5 kali lipat ke depan akan terjadi diabetes tipe 2. Jadi metabolic syndrome itu belum terjadi diabetes mellitus ya. Sebentar.
Oke, sorry adik ya, saya lanjutkan lagi. Ya, oke ya, sudah sampai selesai ya, 5 kali untuk terjadi resiko diabetes. Jadi metabolic syndrome itu belum terjadi diabetes, ya. Bahkan sebelum terjadi diagnosisnya itu sudah terjadi sindrom metabolik. Oke, lanjut ya. Nah, diabetes sendiri ya itu adalah mother of all disease ya. Salah satunya adalah cardiovascular disease. Nah, kalau ada metabolic syndrome ya, itu menambah resiko untuk terjadinya cardiovascular disease. Jadi, misalnya ada diabetes mellitus ya, terus kemudian ditambahi dengan faktor-faktor yang lain, itu akan resiko menjadi CVD akan menjadi lebih tinggi. Semakin banyak komponen metabolic syndrome yang terlibat ya dalam satu orang yang sama, maka kejadian CVD-nya pada orang tersebut akan semakin berlipat-lipat ya. Oke. Nah, bahkan pada metabolic syndrome, bahkan sebelum ada diagnosis dari diabetes, itu sendiri dia sudah meningkatkan risiko dan mortalitas terhadap cardiovascular disease. Jadi bukan hanya diabetesnya sendiri, bahkan sebelum terjadi diabetes, dia sudah punya resiko untuk terjadinya komplikasi ke arah cardiovascular disease. Dan bahkan ya, ini ya kemarin saya temukan ya, bahkan dari obesitas, dari BMI yang tinggi, dari waist circumference yang tinggi, yaitu dari waist circumference ya, sindrom metabolik. Nah, bukan hanya arahnya ke diabetes ya, dari insulin resistance, ternyata dia bisa mengarah kemana saja. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang aterosklerosis ya, dan ternyata aterosklerosis ini juga masih satu bagian ya dari misalnya angiogenik di sini ya. Nah, terus kemudian ternyata ada juga yang menimbulkan ke arah mitogenik, dan ROS itu sendiri akan menimbulkan DNA damage. Ya, jadi ada kerusakan DNA di sini yang menyebabkan yang akhirnya apa? Nah, bahkan metabolic syndrome ini bisa lead to cancer. Ya, jadi di sini kita kan tahu kenapa sih kira-kira kok semakin lama semakin banyak permasalahan di cancer, ya. Ternyata karena ini. Ya, jadi faktor inflamasi kronik inilah yang akan lead to penyakit-penyakit yang non-communicable disease. Oke. Nah, penyebab utama dari metabolic syndrome itu awalnya apa sebenarnya? Jadi ada 2 significant factors yang di sini yang dia play main role ya. Masalahnya itu ada di mana awal mulanya ya, asbabun nuzulnya itu ada di mana? Asbabun nuzulnya itu ada di insulin resistance. Jadi awalnya adalah resistensi insulin dulu. Nah, setelah itu terjadilah namanya central obesitas ya. Central obesitas itu bisa mengakibatkan insulin resistance. Insulin resistance pun juga bisa menyebabkan central obesitas. Jadi 2 ini akan play the main role permasalahannya di metabolic syndrome. Nah, terus kemudian apalagi faktor yang lain ya yang mungkin berperan terhadap pemberatan kasus-kasus metabolic syndrome adalah contoh genetik. Genetik itu apa? Ya contohnya dari keluarganya sudah ada orang yang dengan obesitas ya, obesitas sentral tipe obesitas 2 mungkin ya. Jadi ada yang satu keluarga itu gemuk semua gitu ya. Oke, tapi ini kalau gemuk itu sebenarnya adalah genetik yang yang fenotype ya. Jadi sebenarnya masih bisa dikoreksi. Kemudian physical inactivity ya, jadi banyak sekali inputnya tapi outputnya tidak banyak. Ya, kemudian yang ketiga adalah aging. Dulu waktu kecil dia waktu remaja masih kurus ya, masih slim gitu. Begitu sudah menginjak di atas 30 tahun dia kok semakin menggemuk ya, karena aging di sini ya. Nah, jadi aging itu memang sangat berperan terhadap metabolisme. Kemudian pro-inflammatory state yang berlebihan ya. Salah satu di sini adalah diabetes juga bisa ya. Kemudian hormonal state. Hormonal state itu contohnya kalau misalnya orang-orang dengan KB hormonal ya.
terus kemudian ada disregulasi hormonal karena mungkin ada permasalahan di kelenjarnya, yaitu menyebabkan disregulasi ya, dan akhirnya bisa lead to central obesity. Oke, dan ini nanti masing-masing bervariasi tergantung dari etniknya atau rasnya. Nah, kesimpulannya di sini tuh obesitas itu akan selalu termasuk ya, jadi akan selalu playing the main role ya, atau hampir selalu berkaitan dengan komponen-komponen lainnya ya, seperti obesitas itu akan berhubungan dengan resistensi insulin. Obesitas juga akan berkontribusi pada terjadinya hypertension, kemudian dislipidemia, baik itu high kolesterol, low HDL kolesterol, kemudian terjadi hyperglikemia, dan juga lead to tipe 2 diabetes. Sehingga, ya kan, dari asbabun nuzulnya di atas, sehingga obesitas itu akan sangat mempengaruhi untuk kejadian CVD atau cardiovascular disease. Nah, tapi obesitas yang mana ya? Obesitas apa yang kemungkinan kira-kira bisa lead to cardiovascular risk increase? Ya, oke. Nanti kita jelaskan setelah ini ya. Nah, faktor risiko yang tadi ya. Faktor risiko sekarang yang menyebabkan pasien itu terjadi obesitas bisa juga genetik tadi ya. Genetik ini paling dominan biasanya pada ras Black, Hispanic, American Indian atau orang-orang dengan Asia ya. Kemudian yang South Asia, ini ya South Asia juga bisa terjadi peningkatan risiko karena ada masalah faktor genetik yang berhubungan dengan kolesterol level yang tinggi. Terus kemudian ya ini contohnya thrifty genetic effect dengan ada environmental influence. Ya, jadi lingkungan ya, pengaruh lingkungan yang sampai saat ini itu kalau kalian lihat makanan-makanan kita sekarang ya, mungkin orang-orang barat itu sekarang sudah semakin bergeser, sedangkan kita malah semakin makanan kita semakin berlemak gitu ya. Nah, kemudian psychological condition ya, juga faktor lingkungan seperti mungkin usia ya, sudah lebih dari 40 tahun ada obesitas, kemudian setelah umur sekian ya, setelah umur 40 tahun itu badan itu akan cenderung menyimpan lemak itu di perut ya. Kalau sekarang mungkin belum kerasa ya. Nanti kalau sudah umur-umur yang coba perhatikan ayah ibunya ya, ayah ibu atau tante om yang sudah di atas 40 tahun. Lihatlah mereka kalau gemuk itu ada di mana. Ya. Kemudian ada masalah dengan sedentary lifestyle, kemudian lack physical exercise ya, dan kemudian ditambah dengan hypertension. Nah, faktor risiko yang lain adalah orang yang tinggal di perkotaan biasanya risikonya lebih tinggi untuk CVD. Kenapa? Ya kan? Nah, pasti udah tahu ya logikanya, banyak sekali ya. Karena orang-orang yang overweight itu rata-rata malah di perkotaan ya. Nggak banyak bergerak ya kan. Kalau di desa itu mereka lebih banyak physical activity-nya daripada orang-orang yang di kota ya. Coba kalian sekarang kalau mau makan kan mungkin ada yang masih masak ya. Tapi sekarang kita pakai handphone aja udah datang makanannya, ya nggak? Nah, tambah tidak bergerak. Nah, terus kemudian yang kedua adalah tobacco consumption. Ya, di luar dari ini di luar dari sindrom metabolik, faktor sindrom metabolik ya. Tetapi untuk cardiovascular event ya, tobacco consumption itu juga sangat tinggi ya, prevalensinya di orang-orang yang terkena cardiovascular disease. Oke, nah tapi ada juga yang menarik ya, the social gradient ya, ternyata terbalik ya. Kalau orang yang tidak punya dalam hal ini sosioekonomiknya rendah, nah akan sangat rentan untuk terjadinya progresif dari penyakit ini, gitu ya. Nah, terus kemudian, di sini di satu sisi itu
ada temuan yang menarik ya. Temuan yang menarik adalah orang-orang yang dengan sosioekonomik rendah malah banyak terjadi obesitas daripada orang yang dengan sosioekonomik tinggi. Nah, sekarang kalian percaya nggak bahwa wah kalau perutnya gendut itu berarti sudah makmur. Ya, perutnya gendut itu sudah makmur, artinya sudah bisa punya duit untuk cari makan. Ya. Jadi banyak pilihannya karena itu sudah gemuk, sudah makmur, sudah nggak mikir apa-apa, gitu ya. Tapi ternyata studi membuktikan bahwa ternyata orang-orang yang dengan sosioekonomik yang lebih baik, ternyata mereka untuk terjadinya obesitas, ya ternyata malah ada memang, tetapi secara proporsi ternyata mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang sosioekonomik rendah. Oke ya, kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Apa alasannya kok orang-orang yang sosioekonominya tinggi itu malah jarang yang terjadi obes dibandingkan dengan orang-orang yang sosioekonomiknya rendah? Ada yang mau berpendapat? Itu udah pada tidur nih kuliahnya. Ayo. Ada yang mau berpendapat nggak sebelum kita lanjutkan? Izin menjawab, dokter. Silahkan, yuk diskusi ya. Ini kan kalian udah khatam kan ini? Ya. Nah, mungkin karena kalau misalnya status sosialnya tinggi itu kan bisa memilih makan makanan yang ingin dimakan ya dok. Tapi kalau misalnya untuk status sosialnya rendah itu kan sedapatnya. Jadi misalnya dapat uang berapa untuk beli makan, apapun makanannya itu pasti dibeli dan dimakan. Paling bisa untuk menggajal perut. Mungkin seperti itu dok. Terima kasih. Betul ya. Jadi ya betul ya. Jadi orang-orang yang dengan sosioekonomiknya yang sangat sosioekonomik rendah itu mereka tidak punya pilihan, ya, tidak punya pilihan, adanya makanan itu dimakan. Dan rata-rata makanan yang relatifnya itu bisa mereka jangkau itu justru adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Padahal sebenarnya tidak juga ya, artinya makanan-makanan sehat itu sebenarnya murah sih sebenarnya ya, tetapi mungkin jenisnya menjadi tidak bervariasi gitu ya. Nah, kalau memang mereka cuma punya duit yang sedikit, mereka akan lebih banyak memakan karbohidrat, percaya nggak? Ya, jadi nasinya saundung gitu ya. Tapi mereka untuk daging mereka nggak akan makan banyak, ya. Kemudian sayur mungkin mereka aksesnya banyak, tetapi bisa lumayan banyak, tetapi menurut mereka itu tidak mengenyangkan. Jadi mereka ambil untuk lebih baik makan karbohidrat saja, kayak gitu ya. Akhirnya tidak banyak pilihan. Nah, kayak gitu ya. Sedangkan orang-orang yang mungkin sosioekonomiknya sekarang tinggi, ya kalian lihatlah itu artis-artis itu ya. Contoh ini hanya salah satu ya. Tapi mereka itu biasanya semakin punya uang gitu ya. Itu mereka akan rawat dirinya akan lebih baik. Ya kan? Something like that lah ya. Nah, inilah yang kita bilang namanya visceral obesity ya. Jadi tipe obesitas yang seperti apa? Ya, tipe obesitas yang seperti apa yang masuk dalam kriteria sindrom metabolik? Ya, central obesity. Kita lihat perutnya kayak apa? Wow, diameternya besar ya. Diameternya besar, pahanya juga besar. Oke, lihat tuh lehernya di belakang juga sudah ada, mulai ada buffalo neck ya. Nah, bukan hanya di moonface. Oke. Abdominal obesitas ya, atau sesuatu ukuran itu tuh didefinisikan sebagai ukuran lingkar pinggang, di mana lingkar pinggang ini lebih indikatif pada metabolic syndrome daripada peningkatan BMI. Ya, loh kok iso? Nah, gitu. Nah, sekarang makanya BMI ini kadang-kadang kita tidak melihat ya, bukan tidak. Jadi BMI ini hanya salah satu tools yang bisa kita pakai untuk melihat apakah orang ini obes atau tidak. Bahkan untuk kriteria obes 1, obes 2, overweight itu masih menggunakan BMI.
Ya, tetapi ya untuk melihat dia untuk visceral obesitas itu kita tidak menggunakan BMI, tapi kita menggunakan ukuran lingkar pinggang ya. Nah, ya, oke. Nah, kenapa sih kita kadang-kadang kita tidak terlalu memikirkan BMI? Karena ternyata ya, yang kita pikirkan adalah lingkar pinggang, di mana itu bisa memperlihatkan komposisi visceral fat. Nah, sekarang kalau pakai BMI, orang-orang yang seperti Adirai gitu ya, Adirai itu kira-kira obes nggak? Siapa lagi ya? Saya nggak tahu bodybuilder lagi. Kalau mereka ditimbang, dari sisi timbangan, dari sisi ukuran apa sih namanya, tinggi badan sama berat badan, pasti mereka overweight semua. Nah, pasti mereka overweight. Tapi kenapa? Beratnya apa? Beratnya bukan di lemak ternyata, tapi beratnya ada di otot. Apakah orang-orang ini kita namakan obes atau overweight? No, ya. Jadi di sini yang kita namakan yang menjadi salah satu faktor penentu di sindrom metabolik itu adalah abdominal obesitasnya. Jadi bukan hanya masalah berat badan. Ya. Oke, berat badan. Nah, ini adalah waist circumference. Jadi, nah kalau kalian sekarang kuliah ya, kuliah kemarin ini sudah mulai sudah mulai offline ya, tapi sekarang kita mulai online lagi kan? Nah, online lagi kira-kira lingkar perut kalian naik atau turun? Nah, yang perempuan-perempuan ini kalau pada pakai gamis bahaya loh ya. Oh, kalau pakai gamis, saran saya tetap menggunakan apa namanya? Rok ya, rok yang di dalam itu yang paten yang nggak ada karetnya. Kenapa? Karena ini sebagai ukuran. Kalian sudah mulai tahu loh, lingkar pinggang saya naik ini. Nah, itu artinya kemarin kalian outputnya lebih kecil daripada inputnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ya. Nah, definisi juga sudah kalian bahas tadi waktu di tutorial ya. Nah, ini mulai dari sejarahnya. Sejarahnya itu dulu tahun 1998 pertama dilakukan oleh IGT ya. Nah, dia memakai kriteria 2 dari 4 ya. Jadi kalau ada 2 dari 4 ini maka dikatakan dia sindrom metabolik ya. Ada hypertension, blood fat ya, blood fat itu dyslipidemia, kemudian ada obesitas secara BMI dan kemudian ada mikroalbuminuria. Ini adalah in case of normal glucose tolerance atau ada evidence of diminished insulin sensitivity. Jadi pada gula yang normal, tetapi sudah mulai ada penurunan dari sensitivitas insulin, ya, dihitung dengan menggunakan HOMA-IR. Nah, ya, jadi kalau ada 2 dari 4 dan sudah ada peningkatan HOMA-IR itu akan dikatakan metabolic syndrome, ya, tahun WHO tahun 98. Nah, tetapi ya ternyata dengan WHO definisi ini, nah BMI tadi ya sudah digugat tidak bisa untuk melihat dia obesitas karena ada juga orang-orang yang dengan komposisi ototnya lebih tinggi ya. Sehingga orang-orang itu kelihatannya secara BMI obes ya, tetapi secara penampakan dia tidak gemuk sama sekali. Ya, jadi BMI tidak reliable. Kemudian yang kedua, mikroalbuminuria. Aduh, itu susah ya, sulit sekali kriteria itu diterapkan pada pasien-pasien kita yang rawat jalan. Harus dicek lagi gitu ya. Nah, kemudian juga kalau mikroalbuminuria ini hanya akan terjadi pada pasien-pasien yang sudah nefropati diabetik, ya kan? Nah, kalau pasiennya belum diabetes, ya nggak akan terjadi mikroalbuminuria. Jadi kalau ketemu mikroalbuminuria sudah terlambat, ya. Jadi ini tetap tidak
applicable lagi. Kemudian yang ketiga, perhitungan euglycemic clamp atau HOMA-IR itu tidak praktis ya, susah sekali kita lakukan ya. Jadi tidak dicek insulinnya, kemudian dicek gula darahnya ya. Jadi ini tidak praktikal. So, kita coba akhirnya dicari lagi kriteria yang lain. Nah, ini adalah ATP3 ya, Adult Treatment Panel tahun 2001. Nah, ada revisi kriterianya, ada 3 dari 5 ya. Ini berantakan. M-nya itu maksudnya male, F-nya female ya. Nah, paling ada 3 dari 5 kriteria, maka dia dikatakan metabolic syndrome. Sama ya, di sini BMI-nya dia sudah di-convert menjadi visceral obesity waist circumference. Oke, nanti coba kalian cek di rumah masing-masing berapa lingkar perut kalian ya. Nah, udah masuk di sini apa belum? Kalau sudah masuk, itu tandanya sudah harus dilakukan perbaikan ya. Kemudian yang kedua, 2 dan 3 ya, 2 dan 3 itu adalah konsep dari dyslipidemia, di mana triglyceridnya sudah di atas 150 dan HDL-nya di bawah 40 pada laki-laki dan 50 pada perempuan ya. Oke. Karena HDL di sini dia lebih berperan untuk prediktif terhadap cardiovascular event ya. Jadi yang dipakai adalah HDL. Kemudian hypertension ya, di mana batasnya adalah sistol 130, diastolnya adalah 85 dan sudah ada peningkatan fasting glukosa 100 mg per desiliter atau lebih. Nah, nomor 5 ini bisa diganti kalau sudah diabetes 5 sudah otomatis masuk. Ya. Nah, kalau ada 3 dari 5, nah maka dia sudah masuk dalam suatu sindrom metabolik. Nah, ada opsionalnya. Nah, kalau opsionalnya adalah apakah dicek, misalnya dicek CRP ya, C-reactive protein, itu tanda dari marker dari inflamasi kronis. Kemudian fibrinogen. Fibrinogen itu sebagai marker dari protrombolic state ya. Kalau kalian kemarin sudah tahu kuliahnya kemarin tentang aterosklerosis, kemudian bagaimana angiogenesis dan sebagainya itu dia menyebabkan protrombolic state yang cukup dominan ya, sehingga dia lead to cardiovascular disease ya. Nah, di sini tidak ada pertimbangan etnis pada cut off point-nya. Jadi orang Kaukasia mau orang Hispanic, Black gitu dia tidak dipertimbangkan. Padahal macam-macamnya. Padahal di sini sebenarnya playing role-nya juga lumayan gitu ya. Walaupun ini sudah baik ya. Nah, baru terakhir ada New International Diabetes Federation atau IDF mendefinisikan yang terakhir ya. Nah, yang harus ada, nah itu adalah central obesity yang didefinisikan sebagai waist circumference ya, yang berbeda-beda tergantung dari etnisnya, ya kan? Plus ditambah 2 dari 4 faktor di bawah ya. Nah, ini dia ya. Tadi central obesitasnya itu wajib ada. Terus kemudian waist circumference-nya dia juga wajib central obesitas dengan ukuran waist circumference-nya dia harus ada. Ya. Kemudian di sini ada 2 dari 4 ya. 2 dari 4 harus ada tambahannya. Pilihannya TG lebih dari 150 atau orang tersebut sudah mendapatkan obat-obatan anti lipid. Ya, orangnya dia 130 sih dok TG-nya ya, tetapi ternyata dia sudah minum misalnya gemfibrozil misalnya ya. Oke. Ada gemfibrozil dia sudah minum, maka dia harus sudah masuk dalam kriteria ini ya. Kemudian ada penurunan HDL ya, ada laki-laki dan perempuan. Atau dia juga sudah menerima obat-obatan anti dyslipidemia. Kemudian ada peningkatan blood pressure sama ya tadi ya, 130 atau 85 atau sudah dengan obat-obatan anti hipertensi. Dan raise fasting plasma glucose itu 100 mg per desiliter atau sudah didiagnosis dengan DM tipe 2.
Nah, sekarang. Nah, ini dia adalah waist circumference yang berdasarkan dengan etniknya, ya. Jadi beda-beda. Kalau yang paling tinggi itu orang-orang Eropa, ya. Europeans, ya. Europeans itu termasuk orang-orang dengan Amerika. Dulu pada ATP 3 itu 102 cm dan female 88, ya. Jadi kalau yang sekarang dipakai adalah 94 dan 80. Ya, sekarang kita pakai yang mana? Ya, kita pakai yang South Asians, ya. Oke, kita pakai yang male 90, yang female 80. Sebentar ya. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi sudah dilihat tadi ukuran-ukuran pada masing-masing etnik, ya. Oke. Ada beberapa etnik, ya, 3 ini yang bisa mengikuti ukuran etnik yang lain. Nah, kelebihan kita menggunakan definisi IDF ini, ternyata dia bisa universally accepted, ya, simple, bisa digunakan di kegiatan sehari-hari, jelas cut off point-nya, ya, berdasarkan dengan ethnic group, ya, dan sentral obesitasnya adalah core-nya. Jadi kalau misalnya tidak ada sentral obesitas tetapi ada faktor yang lain, kita tidak namakan dia sindrom metabolik, ya. Nah, kemudian sangat terbuka untuk additional criteria, ya, dan kemudian masih banyak yang bisa digunakan sebagai tambahan, ya, karena dia tidak punya final word. Oke, contohnya di sini ada faktor risiko lain, ya, tidak masuk dalam sindrom metabolik, tetapi dia masuk dalam tetap menjadi salah satu major risk factor yang harus kita pertimbangkan untuk terjadinya CVD, ya, seperti smoking, ya, dan LDL kolesterol. Nah, jadi LDL itu sekarang sudah kita masukkan lagi ke lebih spesifik, ya, adalah small dense LDL, ya. Sedangkan kalau HDL itu lebih gampang, ya. Oke. Nah, kemudian kalau selain yang tadi CVD juga related dengan smoking, ya. Jadi mau tidak ada sindrom metabolik yang lain, tapi kalau smokingnya banter, ya, all the way, ya, akan terjadi peningkatan risiko untuk CVD. Ya. Oke. Nah ini di sini, di mana sih problemnya metabolic syndrome itu dalam kejadian komplikasi diabetes yang kemarin, ya kan? Nah,
Kalau kita ngomongin tentang komplikasi diabetes ya, biasanya kita tidak memperhitungkan, maksudnya ya diabetes sirotol mustakin ke komplikasi ya. Tapi ternyata di sini abdominal obesitas ya, sebelum terjadi tipe 2 diabetes ya, bahkan sebelumnya abdominal obesity. Nah, di situ sudah mulai ada faktor-faktor resiko yang lain. Kemudian di situ sudah masuk metabolic syndrome. Nah, saat sudah masuk metabolic syndrome-nya, sudah mulai terjadi cardiovascular disease dan complication. Nah, kita lihat ya. Bahkan sebelum terjadi diabetes tipe 2, itu bisa sudah muncul terjadi cardiovascular disease. Ya, dan bahkan sebelum terjadi diabetes complication ya, bahkan sebelum terjadi DM pun sudah bisa masuk ke sana ya. Apalagi sudah terjadi diabetes tipe 2. Jadi kalau pasien itu sudah masuk DM tipe 2 artinya sudah masuk ke advance. Ya. Nah, jadi sekarang PR-nya kalian sebagai dokter di masa depan itu justru malah gimana caranya pasien ini jangan masuk ke DM tipe 2, gitu ya. Kalau sekarang kita mengobati DM tipe 2, ya kita obati. Tapi kalau memang kita bisa mencegah dari sejak awal, why not? Gitu ya, karena emang lihat aja di sini kan nggak ada baik-baiknya di sini kan. Nah, kalau sudah masuk sindrom metabolik ya wes. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi socio-economic burden. Socio-economic burden itu adalah beban yang ditanggung oleh ini ya, pemerintah ya, baik pemerintah negara tersebut ya, untuk kesakitan karena metabolic syndrome ini. Secara keseluruhan ya, sekitar 3,2 juta orang itu meninggal karena komplikasi diabetes. Ya. Nah, dengan adanya peningkatan prevalensi dari diabetes, kira-kira 1 dari 4 kematian yang terjadi pada usia 35 sampai 64 tahun itu karena related pada diabetes. So, ya, karena diabetes ini sudah diketahui sangat-sangat destruktif ya. Bukan hanya sebelum bahkan sebelum terjadi diabetes pun dia sudah sangat destruktif ya, maka tujuan kita ke depan adalah bagaimana seorang pasien itu jangan sampai terjadi diabetes, ya kan? Nah, ini tadi saya nyari yang di Indonesia nggak ketemu ya. Saya cari-cari, untuk yang spesifik seperti ini nggak ada. Ya, yang kemarin saya dapatnya yang di Mesir ya. Kira-kira ya. Nah, treatment yang ditanggung oleh pemerintah mungkin dari BPJS contohnya ya. Di situ yang dikeluarkan untuk pengobatan itu sekitar 235 ya miliar, ya kan? Nah, 235 juta lah ya. Nah, terus kemudian million. Kemudian yang dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk total keseluruhan BPJS-nya, contohnya di sini ya, adalah 351,8 M juta ya. Nah, sehingga bisa dibayangkan 2/3 dari pendapatan, 2/3 dari apa sih namanya? 2/3 dari porsi ya, 2/3 dari porsi keseluruhan pembiayaan kesehatan itu dihabiskan hanya untuk, bukan hanya ya, untuk mengatasi penyakit-penyakit baik untuk diabetes dan komplikasinya. Bayangkan 2/3. Jadi penyakit-penyakit yang lain seperti kanker ya, walaupun di sini mungkin kanker itu pun tadi kita lihat ya, kanker itu berhubungan dengan chronic inflammation, bisa juga dari insulin sensitivity, bisa juga pasien itu kanker dengan diabetes kan seperti itu ya. Nah, bayangkan 2/3 dari ini ya, porsi pemerintah dalam BPJS itu dihabiskan untuk DM itu aja. Gitu. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya DM ini bisa kita treatment sejak awal ya, bahkan bisa dicegah ya, maka pembiayaan dari pemerintah itu kita bisa save banyak. Karena apa? Karena masyarakatnya pada sehat ya, gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke treatment. Treatment itu ini blok 12 sih sebenarnya ya. Oke, treatment itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Yang pertama,
Yang jelas ya, karena ini sudah waktu di tutorial tadi juga kalian sudah diskusikan, yang paling utama adalah lifestyle modification. Oke, lifestyle kok bisa lifestyle modification? Karena memang masalahnya ini adalah masalah metabolik, ya. Masalahnya ini adalah pada pola hidup, ya. Masalahnya ini lifestyle. Ya, kan lifestyle yang seperti apa yang tadi itu? Kok yang sesuatu yang bisa mengarah pada obesitas sentral. Nah, obesitas sentral itu apa? Udah tahu pasti semuanya kan? Oke. Seperti apa? Ya, seperti apa gaya hidup yang membuat seseorang itu bisa terjadi sentral obesitas? Apa saja? Physical inactivity, kemudian pola makannya. Sekarang kalian sadar nggak sih kalau pola makan kalian itu bergeser dibandingkan dengan pola makan saya dulu dengan seusia kalian? Ya, kalian sekarang gampang nggak mengakses boba, milk, ya nggak? Oke, kalian mudah nggak mengakses minuman-minuman yang manis gitu ya. Dulu kita paling minuman manis itu kalau zaman saya dulu waktu masih SD SMP ya, paling banter itu Coca-Cola gitu ya, minuman soda, sebut merek ya. Fanta gitu ya, tapi itu juga deadly ya, deadly kalorinya juga lumayan besar itu. Itulah kenapa di fast food kemudian ditambah dengan soda seperti itu, yaitu sudah kalorinya sudah sangat deadly ya, sangat-sangat tinggi. Ya, tidak tahu kenapa selalu dijadikan satu gitu ya. Sudah trans fatnya tinggi, tambah minumnya seperti itu, ya sudah kayak gemuk-gemuk deh. Ya. Terus kemudian makanan-makanan yang kurang serat, kemudian kurang bergerak, ya kan? Sedentary lifestyle lah ya intinya ya. Sedentary lifestyle itu membuat jadi seperti ini. Kemudian akses makanan yang sangat tinggi, lemak itu juga mudah sekali kalian dapatkan ya. Sekarang kalian mau jajan burger, roti lapis, telur banyak seperti itu, kemudian ada mukbang yang segitu itu ya. Kalian kan ada banyak sekali ya. Nah, wes. Dan semakin kalian, sekarang ada makanan buka di sana, makanan buka di sini gitu ya. Suka ya, kalian nanti nongkrong di sana, nongkrong di sini, nongkrong dengan teman makan gampang tuh, terus kalorinya akan jadi tinggi. Gitu. Ya, cemil sini gitu ya. Oke. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya, harus dipertimbangkan lagi ya. Mumpung kalian masih muda gitu ya, harus di-prevent ya. Kalau kalian punya bapak ibu, punya saudara yang diabetes, cobalah dari lifestyle modification dulu. Ya, ada kok orang yang tidak minum obat diabetes dengan lifestyle modification. Ya, ada. Kemudian weight reduction, kalau memang dia obes, sentral obesitas harus diturunkan dulu beratnya. Beratnya nuruninnya gimana? Ya, boleh divisit 500 kilokalori per hari ya. Dikurangi 500 ya, bukan 500 kalori per hari, bukan. Ya, ada yang diet tipikal yang sekarang tuh viral ya. Kemarin sempat viral ya dan sudah disomasi oleh ahli gizi ya. Dia melakukan diet ketat hanya 500 kalori per hari. Ya, padahal kita basal metabolic rate-nya dia adalah 1000 sekian gitu ya. Bayangkan. Jadi untuk metabolisme basal aja nggak bisa gitu ya. Jadi dia dietnya ekstrim, badannya 8. Kurus sih, kurus ya. Berhasil nggak sih? Berhasil ya, tapi metabolismenya lumayan terhancurkan gitu ya. Oke, jadi bisa di-achieve nggak? Ya, bisa. Jadi ini bukan kalau pembatasan restriksi diet 500 kilokalori per hari, tetapi dikurangi 500 kilokalori per hari dari diet makannya. Jadi totalnya dia, misalnya dia biasanya makan 2000 kalori per hari, maka sekarang dia makannya adalah 1500 kalori per hari. Oke, dietnya PUFA ya, polyunsaturated fatty acid-nya ya. Jadi lemak-lemak yang rantai pendek ya. Oke, itu dikurangi gitu ya. Kemudian physical activity ya. Oke, physical activity-nya juga harus ditingkatkan lagi. Jadi sekarang kalau kalian janjian sama temennya ya, ngobrol gitu ya. Nah,
ketemunya di mana? Ya, ketemunya di gym. Sambil ngobrol gitu ya, sambil olahraga ya. Mengganti ya, namanya mengganti pola hidup gitu ya. Atau sambil sepedaan gitu ya, kayak zaman dulu tuh. Oke. Nah, kalau itu sudah gimana? Nah, kalau itu sudah nggak bisa, ya kita gunakan seperti dulu pernah ada kasusnya di ini ya, kasusnya di orang-orang yang obes banget itu siapa ya? Saya lupa namanya itu yang gendut sekali itu. Terus akhirnya sekarang bisa kurus. Ya, itu ya. Itu dia ada berbagai macam terapi yang dia lakukan ya. Salah satunya ada appetite suppressant. Jadi semakin gendut orang itu hormon leptinnya itu semakin kebal ya. Jadi orangnya itu jadi nggak gampang kenyang. Makanya orang yang gendut itu susah banget kalau suruh berhenti ngemil gitu ya. Karena memang dia udah jebol itunya ya, udah jebol apa namanya itu nafsu makannya itu sudah nggak pengen sana pengen sininya itu sudah nggak bisa ditahan ya. Nah, sehingga dia perlu dikasih appetite suppressant, contohnya fentermin atau sibutramine. Ya, ini juga salah satu dari obat gula sebenarnya ya. Oke. Terus kemudian ada juga inhibitor of nutrient absorption. Di sini orlistat itu contohnya ada orlistat itu mengeblok lemak ya. Beberapa ini ya orang-orang yang nggak mau gemuk lagi liburan tuh minum ini gitu ya. Tapi nggak enak nih sebenarnya ya. Minum orlistat itu lemaknya itu diblok sehingga keluar di usus ya. Nah, jadi pupnya itu penuh dengan minyak, greasy seperti itu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk orangnya sendiri tidak nyaman ya, tapi ini demi lemaknya tidak masuk ya dia melakukannya. Oke. Kemudian kalau ada gulanya sudah mulai naik, ya dikasih terapi oral hypoglikemik, bisa dengan metformin atau bisa dengan sulfonylurea. Oke. Nah, cuma jangan lupa sulfonylurea tetap akan meningkatkan insulin ya. Jadi tetap ada efek yang nggak enak yang kedepannya harus kita pertimbangkan ya. Kemudian kalau udah tensinya sudah tinggi gimana? Ya, boleh digunakan obat-obatan anti hipertensi. Di sini salah satu contoh yang bisa digunakan adalah metoprolol atau bisoprolol ya. Kemudian statin ya. Statin tadi kayaknya juga sudah dibahas oleh kalian ya. Gunakan statin-statin yang bisa kalian gunakan untuk kondali dislipidemia. Contohnya di sini atorvastatin. Kenapa menggunakan ator ya yang ditulis? Karena jenis atorvastatin ini selain bisa menurunkan kolesterol total ya, dia juga bisa menaikkan HDL ya. Sedangkan kalau statin misalnya contoh simvastatin gitu, kolesterol totalnya naik, HDL-nya juga ikut turun gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah aspirin. Nah, aspirin ini sebaiknya gunakannya untuk prevensi ya, karena dia sudah ada fibrinogen ya. Jadi meningkatkan resiko klem ya, karena fibrinogennya meningkat. Jadi bisa juga kita prevensi dengan menggunakan aspirin. Nah, terus kemudian ya kalau dari itu semua sudah dilakukan nggak turun-turun beratnya ya kayak siapa itu kemarin ya yang gendut banget itu ya, bisa juga dilakukan surgery. Ya, surgery-nya apa? Dipotong ususnya supaya absorpsinya menjadi berkurang. Ya, kalau absorpsinya berkurang otomatis orang ya jadi malnutrisi ya. Sebenarnya kalau yang namanya ini juga sudah langkah terakhir ya. Karena nutrisi badannya ini sudah berlebihan, jadi bagaimanapun dia harus dipikir malnutrisi sedikit. Nah, jadi diikat ususnya ya sehingga akhirnya dia kurus dan akhirnya kemarin sampai kulitnya itu gelambir ya, sampai kulitnya gelambir dan harus dikurangi. Oke, nah mungkin ada yang kenal pernah tahu ya. Oke, oh iya sudah. Oke, terima kasih. Itu adalah kuliah tentang sindrom metabolik ya. Nah, senyummu indah ya. Orang yang gemuk itu segar dan tampak lucu ya kan, tampak lucu kalau masih kecil ya, tapi kalau sudah gede sudah nggak lucu lagi ya. Jadi dulu mungkin slogannya adalah ya nggak apa-apa gemuk tapi sehat. Ada yang setuju dengan slogan ini? Saya gemuk, saya gemuk dok, nggak apa-apa lah dok gemuk, yang penting sehat.
Are you sure dengan setelah kalian kuliah dengan sindrom metabolik ini, apakah yang gemuk-gemuk ya, yakin bahwa yang gemuk itu sehat atau menyimpan bom waktu? Ya, kenapa sehat? Karena belum kelihatan, ya kan? Masalahnya apa? Karena obesitas itu bagaimanapun lead to chronic inflammation, ya. Bahkan dia juga bisa lead to cancer. Nah, itulah kenapa pada orang-orang yang COVID, ya, kalau terkena infeksi COVID pada orang yang obes, infeksinya akan lebih parah. Kenapa? Karena inflamasinya ditambah lagi dengan inflamasi yang lain. So, badai sitokin yang tadinya tsunami-nya cuma 10 meter, kalau dengan pasien obes tsunami-nya jadi 30 meter. Kira-kira lebih mana, lebih banyak yang bertahan mana, tsunami 10 atau 30 meter? 30 meter masih ada kemungkinan survive, dok. Wah, ya ada, tetap ada kemungkinan survive. Tapi berapa probabilitasnya? Ya seperti itu. So, mumpung kalian sekarang masih langsing-langsing kan ya? Kalau masih langsing-langsing, ya sekarang dipertahankan, jangan sampai gemuk. Yang sudah gemuk, yuk perbaiki lagi lifestyle-nya supaya ke depan kalian bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Gitu ya. Ya, kenapa? Kalau kalian visualnya besok kalian jadi dokter harus bisa ngajari pasiennya, ya kan? Ya, ada yang masih smoking? Jangan ya, no smoking. Mahasiswa kedokteran no smoking ya. Harus menjadi contoh, lead by example. Ya. Oke, any questions? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke. Nggak ada ya? Karena hari ini kalian semua sudah